Perkenalkan, nama saya Remi Ulina Syahaan dengan NIM 210104063, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, Grup B, mata kuliah Administrasi Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Teti Manulang. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi administrasi kurikulum. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan yang ketujuh ini, saya akan menjelaskan materi tentang administrasi kurikulum. Yang pertama itu, apa sih pengertian administrasi kurikulum itu? Berikut adalah pengertian administrasi kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suharsimi Arikunto. Menurut Suharsimi Arikunto, administrasi kurikulum adalah administrasi yang ditunjukkan untuk keberhasilan kegiatan belajar secara maksimal dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar tersebut. Yang kedua itu menurut Dr. Hasbiyallah MAG dan Mahlil Nurul Ihsan MPD. Administrasi kurikulum adalah segenap rangkaian proses usaha bersama yang sadar yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan kurikulum dalam rangka memperlancar tercapainya tujuan pembelajaran dengan memusatkan upaya untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar peserta didik. Yang kedua itu paradigma dan perencanaan kurikulum di dalam administrasi kurikulum. Paradigma kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dari hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Di dalam paradigma dan perencanaan kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dan alat pengaturan dalam manajemen pendidikan yang terdiri dari petunjuk berupa jenis serta sumber yang dibutuhkan oleh peserta serta perlengkapan media pembelajaran dan tindakan yang harus dikerjakan, merencanakan berbagai sumber biaya, tenaga, sarana yang dibutuhkan, sistem kontrol dan evaluasi peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen organisasi. Yang ketiga itu struktur dan fungsinya administrasi kurikulum. Fungsi yang pertama, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian adalah kemampuan pendidik untuk menyesuaikan bahan ajar. Terjadinya perubahan kurikulum karena adanya perubahan zaman yang semakin berkembang, maka kurikulum menyesuaikan pada kebutuhan dan perkembangan zaman. Yang kedua itu fungsi diferensiasi. Kurikulum berfungsi sebagai diferensiasi, adalah sebagai alat yang memberikan pelayanan prima dari berbagai jenis perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Yang ketiga itu ialah fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi sebagai persiapan yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan dapat mempersiapkan siswa ke jenjang pendidikan selanjutnya, serta juga dapat mempersiapkan diri agar memiliki persiapan hidup di masyarakat. Dan yang keempat itu ialah fungsi diagnostik. Kurikulum sebagai diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum adalah alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami perbaikan-perbaikan potensi siswa serta kelemahan dalam dirinya. Jika telah memahami potensi dan mengetahui kelemahannya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi dan memperbaiki kelemahannya. Struktur
struktur di dalam administrasi kurikulum. A. Ide pokok dapat lebih mudah diingat untuk jangka waktu yang cukup lama. B. Memahami struktur pengetahuan akan mempengaruhi cara berpikir seseorang sepanjang hidupnya. C. Memahami ide-ide pokok suatu disiplin ilmu membuat seseorang mempunyai pemahaman yang luas tentang suatu bidang. D. Memahami struktur ilmu pengetahuan akan membuat siswa mampu mentransfer pada hal-hal lain pada situasi baru secara lebih luas. E. Dengan menguji kembali berbagai ide pokok dalam belajar, maka dapat diperkecil jurang pemisah antara pengetahuan dasar dan pengetahuan yang lebih luas. Dan yang keempat itu ialah administrasi kurikulum pada pengorganisasian kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Organisasi yang pertama ialah organisasi perencanaan kurikulum yang dilaksanakan oleh suatu lembaga atau tim pengembang kurikulum. Yang kedua itu organisasi dalam rangka implementasi kurikulum, baik pada tingkat daerah maupun pada tingkat sekolah atau satuan lembaga pendidikan yang melaksanakan kurikulum. Dan yang ketiga itu ialah organisasi dalam tahap evaluasi kurikulum yang melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam proses evaluasi sebuah kurikulum. Yang kelima, pelaksanaan kurikulum. GBDP merupakan produk dari perencanaan kurikulum yang dijadikan panduan bagi penyelenggara pendidikan di tingkat sekolah. Pada tingkat persekolahan, perencanaan kurikulum dimulai dari kajian terhadap GBPD yang dirinci ke dalam rencana-rencana pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum yang pertama, tahap pengorganisasian dan koordinasi. Pada tahap ini, kepala sekolah mengatur pembagian tugas mengajar, penyusunan jadwal pelajaran, jadwal kegiatan ekstrakurikuler, penyusunan jadwal penyelenggaraan guru, dan penyusunan jadwal pola kegiatan, perbaikan dan pengayaan secara normal. Setiap mata pelajaran akan memerlukan kegiatan perbaikan bagi siswa yang belum tuntas penugasan terhadap bahan. Yang keenam itu pengawasan dan evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang dilakukan berjalan atau tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel untuk meningkatkan keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Dan yang terakhir, pengembangan kurikulum di dalam administrasi kurikulum. Pengertian pengembangan kurikulum. Dari pengertian yang paling sederhana, bahwa kurikulum adalah pengalaman yang diberikan kepada peserta didik agar menjadi pribadi unggul yang mampu mandiri. Maka kurikulum harus tidak terlepas dari masyarakat di mana para lulusan akan menjalani kehidupannya. 2. Langkah-langkah pengembangan kurikulum. Memiliki 8 poin. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, merumuskan misi kurikulum.
Yang ketiga, menentukan anggaran pembiayaan. Yang keempat, membentuk tim penyeleksi. Yang kelima, mendapatkan susunan bahan. Yang keenam, menganalisis bahan. Yang ketujuh, menilai bahan. Dan yang ke-8 itu menyebarkan, pergunakan, dan memonitor penggunaan bahan. Demikian dari penjelasan administrasi kurikulum. Saya mengucapkan terima kasih.